Assalamualaikum Sobat AI. Ini saya di kantor PPAN Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Tangerang. Ya, di sini juga sekaligus kantornya Media Aliansi Indonesia perwakilan Provinsi Banten. Nah, sebenarnya banyak yang nanti ke depan akan dilakukan. Media Aliansi Indonesia perwakilan Provinsi Banten dengan seluruh pengurus, baik itu nanti BPAN, KGS, PASUH, dan lain-lain sebagainya yang berada di wilayah Provinsi Banten. Ini kita awali dengan perwakilan Media Aliansi Indonesia Banten dengan BPAN, Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Tangerang sebagai percontohan untuk kedepannya akan merangkul ke semua unsur Aliansi Indonesia. Ini suasananya hari Minggu, jadi kita santai saja, liburan. Ini teman-teman tetap datang untuk bertemu dengan kami. Terima kasih sambutannya, dan nanti kita sambung lagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya berada di kantor BPAN Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Tangerang. Ya, ini sebenarnya saya main liburan hari Minggu. Kebetulan kontak sahabat-sahabat. Kok ya alhamdulillah pada datang. Ini unsurnya cukup lengkap, jadi maaf ya, ini Minggu memang nggak ada aktivitas, jadi ya kita tidak pakai pakaian resmi. Ini sebenarnya cukup lengkap ya. Ini ada perwakilan Media Aliansi Indonesia Provinsi Banten Pak Muksin, ya, kemudian Ketua BPAN Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Tangerang Pak Adam, kemudian ada adik saya yang ganteng manis ini ya. Ketua KGS Komando Garuda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Tangerang Mas Taufik Irmanto atau yang beken dengan panggilan TB. Nah, kemudian ada Pak Donald dari divisi khusus ya, divisi khusus BPAN, kemudian Mas Awam sebagai officer di BPAN, kemudian ada siapa itu? Pak Dedi di pengurus ya KGS. Ya. Nah, kemudian ada ini kesayangan saya yang selalu saya marahi tiap hari, Mas Fauzi, ya, termasuk awak media yang terintis lah di Banten dan Kabupaten Tangerang pada khususnya. Ini kita ngobrol santai aja karena memang nggak direncanakan. Ya, alhamdulillah kalau 3 unsur media, BPAN, KGS sudah duduk bersama. Insya Allah tidak mungkin di Banten, khususnya di Kabupaten Tangerang. Dia Pak Adam ya. Jadi juga tadi sempat kita singgung sebelum syuting tadi, intinya saya pengen Garuda Sakti dan BPAN di Kabupaten Tangerang ini bisa bersinergi. Ya, minimal diawali dengan sering komunikasi, silaturahmi, sambil jalan. Kalau udah terjalin silaturahmi dan komunikasi, sinergi itu pasti akan mengikuti. Kalau sinergi, semua prinsip saling menghormati menghargai, insya Allah rezeki juga nggak akan kemana. Apalagi sekarang ditopang oleh Pak Muksin selaku Kepala Perwakilan Media Aliansi Indonesia Provinsi Banten, tapi mungkin akan mengawali kiprah fokus pertama di Kabupaten Tangerang dulu ya, nanti menyusul ke daerah-daerah lainnya. Nah, ini saya nggak mau yang ngomong saya doang ini. Ini siapa dulu yang mau ngasih pendapat ini? Ayo silakan. Divisi khusus Pak Donald. Sampaikan Pak Donald. Terima kasih dengan kehadirannya dari Ustaz Pak Safi'i dan kawan-kawan dari KGS. Alhamdulillah di hari
yang cerah, dan di hari libur ini kita bisa berkumpul di kantor sekretariat Aliansi Kabupaten Tangerang. Saya sangat apresiasi dengan kedatangan Pak Safei beserta jajaran, dan dari KGS sendiri mudah-mudahan kedepannya kita saling bersatu dan bersinergi. Ya, terima kasih juga dengan Ketua Perwakilan Banten selaku Pak Muksin selaku ketua yang mewakili perwakilan Banten. Mudah-mudahan kedepannya bisa memajukan untuk khususnya wilayah Banten dan terutama mungkin di kabupaten sendiri di Tangerang untuk kita lebih fokus dan lebih jaya lagi. Amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adam, BPAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun kondisi saat ini memang banyak kendala terkait masalah wabah COVID-19, tidak menghalangi niatan kita sebagai anggota Lembaga Aliansi Indonesia untuk saling bersilaturahmi, untuk mempererat rasa persaudaraannya, untuk menyatukan visi misi yang tertuang dalam ADART Lembaga Aliansi. Jadi sekalipun kita opsinya berbeda dari media, dari KGS, dan saya di BPAN sendiri tetap mengedepankan sinergitas karena kita dalam satu payung, yaitu Lembaga Aliansi Indonesia. Istilahnya yang di luar payung aja ikut berteduh ke kita, kok kita sendiri yang satu payung kok kadang ada yang kepingin gontok-gontokan gitu. Nah itu sangat disayangkan. Makanya alhamdulillah mungkin diinisiasi sama Pak Waketum yang jauh-jauh dari sana, walaupun libur juga sudi menyempatkan diri. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Safei sebagai Waketum, sekaligus beliau juga pegang medianya, media Aliansi Indonesia. Makanya disinilah sebagai rasa persatuan kita untuk memperkuat, artinya dalam kita membantu ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya kontrol sosial kita kedepankan, upayakan kita harus lebih bisa dan sigap untuk membantu masyarakat umum, khususnya di Kabupaten Tangerang, karena kebetulan Ketua DPC juga di Kabupaten Tangerang untuk KGS-nya. Makanya saya sangat bersyukur dan terima kasih yang mana walaupun hari libur ada waktu kesempatan untuk bersilaturahmi dan bertatap muka. Artinya dengan hal-hal yang seperti ini mungkin ya kalau secara pribadi saya sangat mengapresiasi lah. Artinya memang kita pertahankan karena kita dalam satu wadah, satu payung gitu kan. Jangan sampai kalah sama orang di luar sana. Artinya orang pada berteduh di rumah kita, kok kita sendiri yang punya rumah malah pada berantem. Ya itu memang manusiawi ya, tapi kalau kita sadari dengan hati nurani kita, saya rasa kita akan cepat memahami dan akan menyadari hal itu gitu loh. Makanya kalaupun ada masalah sekecil apapun langsung aja komunikasikan, baik itu dari medianya, baik itu dari KGS-nya,
di Pepan selalu terbuka, karena memang saya ya termasuk istilah di Pepan ini nggak dari dulu ketua DPD 4 kali ganti ya, terus DPC yang lain juga sudah berkali-kali ganti, cuman saya tetap harus saya pertahankan karena memang ini lembaga aliansi itu adalah rumah kita, rumah rakyat yang harus kita jaga dan kita lindungi. Karena bagaimana kita mau melindungi masyarakat orang secara umum kalau kita sendiri nggak bisa menjaganya. Jadi sedikit pemahaman tentang aliansi saya rasa ya itulah sepengetahuan saya dari dulu seperti itu. Semoga kita doakan ketua umum kita diberi kesehatan, Amin. diberi kesuksesan, kelancaran, karena memang masyarakat luas se-Indonesia banyak yang berharap dengan beliau, banyak yang minta dibantu oleh beliau. Makanya kita sebagai anak-anaknya ya kita hanya bisa mendoakan dan membantu secara moral itu, karena memang kita dalam satu lembaga ini untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalaupun artinya ala adanya seperti ini ya. Emang Karena dadaan nggak ada undangan, nggak ada apa. Tahu-tahu di WA. Tahu di WA udah sampai di jalan. Makanya saya mohon maaf sekali nggak bisa memberikan jamuan yang istimewa, tapi saya rasa ini juga cukup melegakan tenggorokan ya, karena air-air doang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Mas TV, ayo. Harus ada Ketua KGS Mandu Garuda Sakti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam hormat buat Pak KPI, Bapak Waketum kita dari DPP, dan Bapak Adam selaku Ketua BPA Divisi BPAN Kabupaten Tangerang, dan siapa ini saya baru Pak Muksin ya, perwakilan dari Media Aliansi Indonesia. Saya selaku Ketua DPC Komando Garuda Sakti Kabupaten Tangerang mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah diundang untuk hadir di sini, dan mewakili sekaligus dari jajaran Divisi Komando Garuda Sakti. Kita siap untuk bersinergi ya, bersama-sama membesarkan lembaga aliansi Indonesia ya. Jadi saya nggak bisa seperti yang lain bertutur kata ya, intinya kita siap, Komando Garuda Sakti Kabupaten Tangerang siap bersinergi dengan departemen manapun selama di bawah lembaga aliansi Indonesia. Siap, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ausin. Haruslah sepatah dua patah kata. Saya sebenarnya orang nggak bisa ngomong. Iya, apa dikuasai Banten kan, Banten. Ini nggak apa-apa sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih pada Pak KPI sebagai Waketum dari DPP Aliansi Indonesia dan sebagai Ketua Media Aliansi Indonesia, dan yang terhormat juga kepada Pak Adam Suprianto sebagai Ketua BPAN DPC Kabupaten Tangerang, dan selamat datang dan salam kenal pada Pak TD Pak Topi Dirmanto, Ketua KGS Komando Garuda Sakti dari DPC Kabupaten Tangerang, dan saya sendiri sebagai Ketua Media Aliansi Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Harapan saya ke depan dengan adanya Media Aliansi Indonesia, kita semua bisa bekerja sama dari setiap divisi dari lini manapun, dan
yang saya harapkan itu lebih mengedepankan informasi-informasi yang aktual ke masyarakat luas. Intinya, apapun beritanya, apapun faktanya, kita harus loyal dan memang harus akurat. Jadi, saya akan memberi semangat kepada semuanya. Bravo Aliansi Indonesia, semangat! Semangat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Pak Ozi, ya, intinya gini bahwa dulu kita itu hanya ada satu lembaga aliansi Indonesia, ya, lembaga aliansi Indonesia. Belum ada BPAN, belum ada KGS. Kemudian pertama kali ya anak sulung ya dapat dua BPAN, dan kemudian ada dan ada negara, dan disusul oleh sebenarnya banyak departemen sebelumnya. Hanya memang ada departemen yang punya struktur daerah yang tidak. Kalau yang lebih tua dari yang termasuk tua di Aliansi Indonesia itu ya intelijen investigasi, kemudian media komunikasi, ya semua litbang itu juga memang kemudian direstrukturasi ulang, kemudian BPAN anggaplah anak sulung, kemudian disusul oleh KGS yang punya ini yang saya sebut punya secocok sampai ke DPD, DPC, DPAC sampai ke Kira ini. BPAN, KGS, Kasus 88, kemudian Hunter, penanganan teritorial, terus ada lagi apa ya? Itu TRC enggak, TRC dulu tim kecil, TRC juga pengurus. Kemudian ada Badan Anti Narkoba, terus Jasa dan Usaha. Humas tidak punya struktur, Humas sama dengan Petkom itu tidak punya struktur, hanya ada di DPP. Kalau intelijen investigasi punya struktur, tapi dia bukan DPC, sifatnya kalau DPP di provinsi dia call will, kalau salah ya. Kita menjadi intelijen investigasi. Kemudian kalau tingkat kabupaten itu Polda. Nah sekarang yang baru lahir belum sebulan ini adalah kita ada Tipikor yang SK-nya juga kemarin saya ikut menyaksikan serah terimanya. Tipikor nanti akan spesialis untuk tidak lanjuti sifatnya aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi. Nah ini saya belum confirm nanti apakah kepengurusan di tingkat daerah seperti BPN atau seperti intelijen investigasi itu sedang digodok. Yang jelas di pusat sekarang sudah ada khusus untuk aduan korupsi, tindak pidana korupsi. Jadi sifatnya kan kalau aduan selama ini tidak mengerti bagaimana yang sudah ada wadahnya. Ya apapun bajunya, BPAN, KGS, media, kemudian Basus, Hunter, dan lain sebagainya. Kita semua adalah Aliansi Indonesia. Rumahnya adalah Aliansi Indonesia. Jangan sampai orang otot-ototan bajunya tapi lupain rumahnya. Rumah kita Aliansi Indonesia. Bahwa memang secara teknis memang harus ada BPAN, KGS dan seterusnya. Itu hanya masalah teknis dan juga untuk menampung antusiasme masyarakat yang memang semakin lama semakin tidak berdaya. Tidak berdaya, mau nggak mau ya harus ada satu lembaga rakyat yang benar-benar bisa membuat rakyat ini kembali berdaya. Filosofinya seperti itu. Jadi kalau filosofi terlalu awang-awang, karena yang di awang-awang ini kita bisa menghubungi
ya dengan bukan lagi dengan teori tapi dengan praktek. Aduannya jelas kalau Aliansi Indonesia nggak usah mikir panjang, cukup pertama hafalkan, kemudian pahami, dan selanjutnya laksanakan. Cukup moto, visi, misi, tujuan, dan panduan perilaku dan lain-lain berupa Pancamura. Itu saja sudah dalami, itu sudah lebih dari cukup. Motonya itu kita cuma tidak tahu, tapi saya ulangi ini ya. Motonya mengajak seluruh pejabat tinggi negara, pemerintah, TNI, Polri, pengusaha, dan seluruh masyarakat luas pada umumnya, mari bersama-sama stop dan cegah korupsi, nepotisme, mencegah pungutan liar, korupsi, nepotisme, terorisme, dan narkoba untuk menyelamatkan aset negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tiga ini yang kemudian dijabarkan lagi menjadi tiga pilar Indonesia. Menyelamatkan aset negara itu bahasa rakyat. Aset negara itu yang punya siapa? Ini rakyat. Jadi ya kita harus tanggung jawab. Cuman pertanyaannya rakyat yang mana? Ya inilah rakyat Indonesia yang sudah memiliki legalitas yang cukup dari RT, RW, kelurahan sampai dengan industri, kumbang dan ditambah negara. Setelah motonya seperti itu, ya berarti itu kerangka besarnya. Kemudian dalam lebih detailnya kita ada dua, visi dan misi. Kebanyakan kita tuh langsung enggak moto, enggak visi, tapi langsung misi. Kita menyikapi aja. Iya betul. Langsung kita menyikapi, lompat ini. Padahal setelah moto kita punya visi. Visinya adalah mendukung pemerintah yang sah, mendukung program-program kerja pemerintah. Ya, jadi boleh nyikapi nanti moto, pahami, visi lakukan. Apa mendukung artinya apa ya kita bukan musuhnya pemerintah, kita nggak pernah memusuhi pemerintah. Secara institusional ya kita nggak pernah memusuhi Bupati sebagai institusi, Gubernur sebagai institusi, bahkan sampai dengan kepala desa dan apapun kita nggak sebagai institusi mereka wajib kita dukung. Programnya juga bagaimana bisa berjalan sukses. Kalau soal perdebatan itu masih wajar, begitu sudah menjadi keputusan untuk program kerja pemerintah, tidak ada kata lain buat dukung. Biasa kan mau bikin peraturan untuk debat biasa, tapi itu sudah sah, itu kita dukung. Sama aja kayak pilkada. Mungkin kita ada waktu pilkada kita dukung si A, ini dukung si B, si C, kan begitu terpilih sah, udah nggak ada lagi kita dukung pemerintahnya. Nah, tapi selain visi kita juga punya misi. Misinya adalah mencermati, menyikapi dan mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah, mengawal penggunaan APBD dan APBD. Di sini jadi kita dukung, tapi juga kita awasi. Nah, kalau misalnya ada penyalahgunaan jabatan wewenang, kita cermati, sikapi oknumnya. Misalnya Polresnya, institusinya jadi kita dukung, tapi ada oknum di Polres mana yang menyalahgunakan jabatan wewenang. Itu bukan institusinya. Kabupaten juga gitu, bupati, pemerintahnya kita dukung, tapi misalnya ada oknum kepala dinasnya atau kepala apalah yang itu yang kita sikapi. Kebanyakan itu langsung begitu punya KTN langsung misi ini. Semua dihajar, lupa bangun kemitraan. Kayaknya punya musuh di mana-mana. Kalau tidak kita dukung pun, terus mereka masih ini oknumnya. Saya setuju itu dengan statement Pak Ketum. Ya bangun lah, kita ngapain cari musuh, kita dukung. Kalau lebih enak kalau kita ketemu itu saling senyum, ketawa. Jangan tekaran. Ketemu untuk enggak wajahnya kayak adu tolos gitu. Kalau ngumpul karena capek, fisik nggak masalah.
Pokoknya ini pertemuan ini ya, alhamdulillah tadi saya liburan, saya kontak Adam, saya kontak Pak Fauzi lagi di Cilegon, di sini kontak Pak TB juga sini alhamdulillah itu saudara satu saudara. Secara lembaga kita satu rumah Aliansi Indonesia, karena kawasan kebangsaan kita satu bendera merah putih, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bisa itu tentram itulah. Nah, ini fungsi Aliansi Indonesia di situ. Kalau pelaksanaan teknis, ibaratnya ya kita mulai sinergi mau ngomong apapun itu dimulai dari saling menghargai. Misalnya kalau Pak TB ke KDS mau ambil langkah sesuatu, tidak ada salahnya komunikasi dengan Adam. Ini BPN sudah tangani dulu, Indonesia maju ya. Apalagi juga Adam ini. Nanti kalau udah begitu, misalnya Pak TB kesulitan, ada kendala, minta bantuan nggak malu. Pak, aku kesulitan di sini, tolong bantu. Dapat sisi apanya, itu ada banyak. Kalau nggak ada ngomong, tahu minta bantuan masih punya muka nggak? Itu dia. Setuju Pak? Jalan sendiri, iya. Betul langsung teriak sini Pak saya harus sendiri lah. Kenapa lo waktu jalan nggak ngomong? Iya, itu betul. Setuju. Saya setuju. Ya? Saya sangat setuju. Iya. Prakteknya seperti itulah. Iya. Intinya saling dimulai dari saling menghargai, entah komunikasi, silaturahmi, pasti terjadi sinergi. Ya kan orang bisa ngomong sinergi tapi tidak tahu bagaimana. Iya. Ya. Sinergi yang bagaimana? Dimulai dari itu, saling menghargai. Kedua, silaturahmi, tidak bangun komunikasi. Alhamdulillah kalau 3 unsur media, BPAN, KGS. Saya nggak tahu apakah di kabupaten sudah ada basis atau belum. Kalau di kota ada. Ada. Bagus ya. Basis ada kan? Ada. Oh ya, nanti berikutnya kita kalau saya kesini lagi asal-asal santai kita ada. Saya nggak tahu, saya tahunya ada kota aja. Ada cuman pola PP-nya cukup banyak gitu, jadi Ya bisa lah nanti kalau sebelahnya karena belum kenal. Kalau udah kenal kan nanti. Ingin kita ketemu silaturahmi. Pak TB aja kemarin juga masih di sebelah. Apa-apa. Apalagi ini, jangan saya ngomong nanti. Saya kayak ceramah kalau saya ngomong. Sambil dingin tuh apa yang Nah, iya. Ketemu aja. Ada lagi nggak ini? Cukup ya? Cukup. Jadi cukup Pak. Cukup. Pak Ozi. Ya udah ya, ini cukup sampai di sini dulu sementara. Jadi ke depan saya minta juga media support support penuh BPN maupun KGS. Karena kalau tanpa media di mana mau bisa dikenal. Itu mohon maaf kalau ada yang salah kata, baik yang sengaja mau direncanakan. Itu salah ya? Salah Pak. Salah ya? Iya. Salah ya? Sengaja maupun tidak sengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.